Film ini dimulai di mana pria ini sedang dibebaskan dari sandraan selama 3 tahun ya geng ya. Dan pria ini sedang dijemput oleh kakak kandungnya untuk dibawa pulang menemui keluarganya. Dan sebenarnya sandraan tersebut sudah direncanakan. Akan tetapi sandraan tersebut belum diketahui oleh keluarga ini ya geng ya. Dan setelah pria ini keluar, dia dijemput oleh kakaknya untuk dibawa pulang ke rumahnya. Dan kini mereka sudah sampai di rumah pria ini ya geng ya. Tapi tunggu dulu, kita break sebentar ya geng ya. Kayaknya orang ini terasa familiar gitu lah ya geng ya. Kayak mirip-mirip Henry Lau. Tahu nggak kalian member Super Junior yang dari China itu? Kayaknya mukanya mirip banget dengan dia. Apa pria ini beneran Henry Lau ya geng ya? Karena di sini pria ini pun sama-sama suka main piano dan filmnya pun sama. Tapi ya udahlah, kita lupakan aja, kita lanjut ke filmnya ya geng ya. Ketika si pria ini pulang ke rumahnya, dia mendapati bahwa keluarganya sedang bermain-main di halaman rumahnya dengan gembira ya geng ya. Dan seakan-akan dia merupakan si pria ini selama ini. Dan ketika mereka mengetahui bahwa pria ini telah datang, terus ibunya menghampiri dia lalu ingin memeluknya. Akan tetapi si pria ini menghindar. Dengan perilaku tersebut, si ayahnya ini malah memarahinya ya geng ya. Terus si pria ini menjelaskan bahwa tanpa dukungan kalian channel ini bukan apa-apa ya geng ya. Makanya pria ini berkata begini, untuk kunjuk-kunjuk para penggemar rajin di seluruh alam semesta ini, jangan lupa ingat selalu dukung channel IQ ku dengan tombol subscribe, follow, like, dan komen ya geng ya. Karena satu like dan komen kalian sangat berarti bagi kami. Kalau sudah, Baginda ucapkan banyak terima kasih banyak ya geng ya. Oke, kita lanjut. Film ini dibintangi oleh Dava, kakak dari si Jovi. Kemudian Jovi sebagai adik tirinya si Dava, dan Gita sebagai tunangan si Dava, dan Sasha sebagai wanita pilihan terakhir si Dava ya geng ya. Lanjut. Mohon maaf ya geng ya, dubbingnya IQ ku saya ganti dulu sementara ya. Orangnya lagi batuk. Lanjut. Si Dava ingat sebelumnya, Dimna keluarga ini mempunyai hutang senilai 60 miliar. Ketika waktunya melunasi hutang mereka, keluarga Salman ini tidak mempunyai uang untuk melunasinya. Keluarga Salman ini meminta waktu untuk mengumpulkan uangnya. Si rentenir bilang bahwa dia bisa memberikan jangka waktu lagi, akan tetapi harus memberikan jaminan antara salah satu dari keluarga mereka. Keluarga Salma akhirnya menyetujuinya, dan si Davalah yang dijadikan sandraan, karena tidak menyandra Jovi. Alasan dia karena baru ditemukan setelah sekian lama hilang. Dengan teganya mereka, semua meninggalkan si Dava di sini, dan ayahnya berjanji akan menebusnya secepat mungkin. Itu janji dia kepada Dava sebelumnya. Dia ingat betul kejadian 3 tahun yang lalu, dan sekarang, ketika bebas pun, dia tidak disambut oleh keluarganya ini. Ketika mereka sedang ngomong sama Dava, si Gita ini menemukan luka yang ada di tangan si Dava, tapi seketika juga, si Jovi pura-pura sakit untuk menarik perhatian si keluarga ini, akan dia tidak fokus sama Dava, dan benar saja, keluarga ini seketika berbalik perhatian kepada si Jovi. Dengan kekecewaan di Dava, dia masuk ke rumahnya, lalu kemudian menelpon si Pak Ferdi, ayah dari Sasa, dan guru musik piano yang terkenal, dan si Dava adalah murid kesayangannya yang menghilang selama 3 tahun, dan sekarang, dia begitu senang. Ketika si Dava ini menelponnya, akhirnya dia sangat senang karena, yang selama ini dia tunggu-tunggu, akhirnya dat juga, dan akan menjadikan si Dava ini murid terakhir si gurunya ini. Dengan kekecewaan si Dava kepada keluarganya, akhirnya, dia menyetujuinya, gurunya ini, memberi waktu 7 hari. Kemudian dia akan menjemput ke negaranya. Ketika masuk ke kamar, si Dava terkejut. Karena kamarnya dijadikan kamar anjingnya. Karena Dava trauma ke anjing, dia ketakutan sampai berlari keluar rumah. Sampai menendang anjingnya tersebut. Tapi malah si Dava yang disalahkan. Biarpun si Dava menjelaskan bahwa si Dava ini trauma dengan anjing, dia tidak percaya. Mereka hanya menolong anjingnya tersebut. Ketika masuk ke dalam rumahnya pun, tunangan ini bilang dia hanya pura-pura untuk mencari perhatian keluarga ini, dan di sini akan mengadakan foto bersama. Akan tetapi ketika mereka mau berfoto, dan kamera ini menyala, dia trauma lagi, karena teringat setruman yang DG dia alami sebelumnya. Ayahnya ini marah dan mengusirnya dari sana.
Akhirnya mereka berfoto tanpa ada si Dava, dan ketika Dava ini melihat foto hasil tadi siang, tiba-tiba, dia disetrum oleh seseorang, sampai pingsan, dan ketika bangun, dia berada di atas air dan kedua tangannya diikat, bahkan di situ ada si Jovi juga sedang diikat juga, tapi si Jovi ini bilang ke si Dava, bahwa, siapakah yang akan dibela hari ini si Dava atau si Jovi, dan ketika mereka datang, benar saja yang diselamati duluan ialah si Jovi. Ketika mau menolong si Dava, tidak ada waktu lagi, dan mereka melepaskan si Dava, dan kemudian mereka pergi dari situ meninggalkan si Dava. Pada akhirnya si Dava jatuh ke dalam cairan air keras. Ketika dia sadar, dia dikelilingi dan diintrigasi oleh keluarganya. Dia juga bilang bahwa semua ini adalah rencana si Jovi. Dava bilang bahwa ini rencana si Jovi, namun mereka tidak mempercayainya. Dan kakaknya juga bilang bahwa, selama dia tidak mengakui kesalahannya, dan meminta maaf kepada si Jovi, dia tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumahnya, dia hanya bisa menangis melihat keluarganya bersenang-senang di dalam rumahnya, sedangkan si Dava, kehujaan di luar hingga pingsan. Ketika berada di rumah sakit, dia dijenguk oleh tunangannya, akan tetapi juga bersamaan si Jovi juga dibawa ke rumah sakit. Kata si Gita dia hanya sakit kecil jadi jangan manja. Dia ngomong dengan si Dava, tapi Dava menghiraukannya, saking sakit hatinya. Ketika keluar kamar si Dava ini melihat mereka sekeluarga sedang memanjakan si Jovi dan merawatnya, biarpun sakitnya gak seberapa, dan si Dava ini menelpon polisi. Ketika pulang ke rumahnya, si Dava ini dihajar oleh ayahnya, karena ingin memasukkan adiknya ke penjara. Di sini katanya si Dava harus memaafkan si Jovi, karena kata mereka dia sudah mengaku salah. Lagi-lagi keluarga ini membela orang salah, dan menyalahkan orang yang benar, dia dipukuli hingga berdarah, tapi kali ini, si Dava melawan. Ketika Dava menanyakan dia menelpon keluarga ini, akan tetapi mereka ini mengabaikan. Lalu si Jovi bilang bahwa dia yang memblokir nomor si Davan. Ketika ayahnya mendengar pengakuan tersebut tiba-tiba, ayahnya bilang, masalah ini jangan dibahas lagi. Lalu dia pergi, saking membelanya si Jovi demi si Dava. Dan ketika si Gita ini mengurus si Dava, lalu mendengar Jovi ingin membunuh diri, dia tidak mau biarpun dicegat oleh keluarga Salman ini, dia memberi syarat agar si Jovi ini tidak nikah, dia memberi syarat kalau Gita menikah dengan si Jovi, dia akan turun. Awalnya Gita ini ragu, karena dia dipandang oleh si Dava atau tuangannya, karena di pandangan Gita ini si Dava ini sangat buruk, dan si Jovi sangat baik. Akhirnya si Gita ini menyetujuinya untuk menikah dengan si Jovi. Akhirnya si Jovi turun dan mereka pun kembali tertawa. Di sini si Dava ingin pergi dan dia memegang surat perjanjian hubungan dengan keluarga dan surat pembatalan dengan si Gita. Dan Dava membakar foto kesayangan dia dulu, karena di acara pertunangan si Jovi dan Gita si Dava ini belum datang juga. Ayahnya ini sangat marah, lalu pulang mencari si Dava, tapi tidak menemukan si Dava. Hanya tertinggal suratnya di atas meja. Tapi setelah ingin mengambilnya, dia ditelepon si Jovi. Katanya traumanya kambuh lagi dan dibawa ke rumah sakit. Padahal si Jovi ini lagi santai di atas kasur sambil memakan apel. Dengan paniknya ayahnya ini menjenguk si Jovi yang lagi santai ini. Si Dava ini pergi ke pernikahan adiknya, karena kakak Dava ini menelponnya. Dia hanya bisa menyaksikan tunangannya, bertunangan dengan adiknya sendiri. Setelah di sana si Dava hanya bisa memberikan selamat kepada si Gita, dengan berlinang air mata, si Gita ini sangat gemetar, karena Gita ini masih mencintai si Dava. Di sini si Jovi hanya ingin mempermalukan si Dava di hadapan banyak orang. Dari si Dava ini disuruh memotret mereka, dan hal-hal lainnya yang membuat dia malu. Bahkan ketika si Jovi dan si Gita ingin membelah kue, tiba-tiba si Jovi menghampiri Dava, dengan sengaja Jovi mendorong ke kuenya hingga terjatuh dan luka di tangannya. Akan tetapi biar keluarganya tidak memperdulikan Dava, si Jovi juga ikut pura-pura terpental dan berteriak kesakitan, dan memfitnah si Dava lagi, seakan-seakan Dava yang melakukan semua ini. Akhirnya semua keluarganya marah besar kepada si Dava, karena bagaimanapun Dava menjelaskan, dia tidak ada yang percaya, mereka hanya menuduh si Dava. Mereka malah menolong si Jovi dan membiarkan si Dava akan tetapi ketika mereka ingin membawa Jovi ke rumah sakit,
Si Dava memberikan 2 surat yang sebelumnya tidak dibaca oleh mereka, dan kini, dia memberikan untuk ditandatangani oleh mereka. Karena mereka lagi marah sama si Dava, mereka mengambil dan mentandatangani surat tersebut, tanpa membacanya terlebih dahulu, setelah mereka pergi. Akhirnya si Dava ini lega akan dan penuh dengan air mata akan keputusan yang diambil dan kekecewaan kepada keluarga mereka, dan ketika berdarah di rumah sakit suster ini memberikan surat yang ditandatangani sebelumnya oleh mereka dan setelah mereka membacanya, dia baru tersadar bahwa surat itu berisi surat pemutusan hubungan. Barulah mereka agak punya sedikit kekhawatiran dan terkejut. Mereka bilang kalau mereka meminta maaf, pasti dia akan kembali lagi, katanya, dan mereka pun mencari si Dava, karena susternya juga bilang bahwa si Dava ini penuh luka di tubuhnya, dan mempunyai penyakit yang terlalu banyak. Akhirnya mereka ada sedikit penyesalan karena mereka sadar telah mengabaikannya selama ini, sampai penyakit yang dia derita mereka tidak mengetahuinya. Akhirnya mereka mencari si Dava. Di sisi lain si Dava ini dijemput oleh gurunya, dan ditanya oleh gurunya, apakah si Dava ini yakin? Si Dava dengan kekecewaannya dia memutuskan untuk pergi bersama mereka ke luar negeri, dan tidak akan kembali lagi ke negeri ini. Akhirnya mereka berangkat. Sedangkan di sisi lain mereka mencari si Dava kemana-mana, dengan perasaan penyesalan dan sedih. Yang paling sedih di sini ialah ibunya, karena dia yang mentandatangani surat tersebut sebelumnya, tapi mereka tidak menemukannya. Dan kini si Dava sukses selama 3 tahun berlatih akhirnya dia menjadi menerus satu-satunya guru piano musik yang legendaris. Dan keterkenalnya telah turun ke si Dava, si gurunya bilang, dia akan melakukan debut tur pertamanya ke seluruh dunia. Dan si Dava juga berpacaran dengan si Sasa. Ketika si Dava melakukan tur didampingi oleh Sasa, dia menginap di hotel VIP, yang khusus dipesan untuk si Dava, dan si Dava ini sudah berganti nama menjadi Milan. Selama ini dia menyembunyikan identitasnya dan mengganti namanya. Ketika dia berada di hotel, dia bertemu keluarga ini lagi, karena keluarga ini berlibur. Jadi kebetulan bertemu di satu hotel. Ketika si Gita melihat si Dava dia langsung memeluknya. Karena selama 3 tahun mereka mencari si Dava ini, dia menangis dan memeluk si Dava saking kangennya, dan saking tidak percayanya. Karena selama ini, ancaman si Dava ingin pergi, mereka hanya menuduh itu adalah teknik si Dava, untuk mencari perhatian keluarganya. Gak disangka, dia pergi beneran, dan ketika bertemu dia langsung memeluknya. Tapi si Dava ini sudah tidak ada hubungan lagi dengan keluarga ini. Dia bilang, dia bukan Dava, melainkan dia adalah Milan. Sampai akhirnya keluarganya datang, dan terkejut. Ketika melihat si Dava sudah ditemukan, awalnya keluarga ini senang. Akan tetapi melihat si Dava dan si Gita bertengkar, mereka lagi dan lagi memarahi si Dava, dan menyalahkan si Dava, karena dia bilang, selama 3 tahun dia mencari si Dava, akan tetapi setelah menemukannya, dia malah bersifat seperti sebelumnya, karena si Dava ini sudah beku hatinya untuk keluarga ini, akhirnya dia sekarang melawan kepada mereka, dan dia bilang, mereka tidak berhak mengatur si Dava ini. Akhirnya ayahnya ini memanggil manajer hotel ini untuk mengusir si Dava, akan tetapi si Dava hanya tertawa, karena hotel ini sengaja menyambut kedatangan piano legendaris yaitu Milan. Setelah security ini datang, yang diusir malah mereka semua, dia juga heran kenapa manajer hotel bisa membela si Dava. Padahal kata mereka si Dava bukan siapa-siapa. Setelah gurunya sampai di hotel, dia mendengar kabar bahwa si Dava ini sedang didatangi oleh keluarganya yang dulu. Karena hal ini tidak mau terulang lagi, akhirnya si gurunya ini akan ikut ke tur untuk mendampingi si Dava. Dan kini acara tur pertama si Milan, pemain misterius legenda yang banyak penggemarnya akan tampil di semua orang. Akan tetapi di acara ini juga ada keluarga mereka, karena mereka juga fans si Milan ini. Tanpa disadari bahwa si Milan itu adalah anaknya sendiri, tapi mereka tidak mengetahuinya. Ketika mereka berada di acara tersebut, dan mengobrol akan tidak sabar ingin ketemu si Milan. Tiba-tiba si Dava ini keluar dengan si Sasa. Si Dava ini ingin tampil akan tetapi dihadang oleh mereka. Katanya kenapa mereka bisa masuk ke acara orang terkaya dan VIP ini. Bukankah si Dava ini bukan siapa-siapa? Kenapa? Dia bisa masuk kata mereka.
Tapi ya biar gimana pun Dava menjelaskan, mereka tetap seperti sebelumnya. Bahkan ketika si Dava ini bilang juga dia akan tampi, malah mereka menertawakan dan menghinanya. Sampai dia ingin mengusirnya dari hotel, akan tetapi ketika satpam ingin mengusinya, kemudian si gurunya ini tiba di acara tersebut dan menjelaskan semuanya kepada mereka, bahwa murid terakhir dia itu ialah si Dava. Baru mereka terkejut, yang selama ini mereka remehkan ternyata anak berbakat. Barulah mereka di sini benar-benar sadar bahwa dia telah salah menilai anaknya sendiri dan membuangnya, tapi si Dava tidak peduli dengan muka mereka. Kemudian Dava pergi ke pentas dan memainkan piano dengan sangat merdu. Akhirnya dengan mereka diusir keluar, akhirnya konser mereka berjalan dengan lancar. Setelah semuanya selesai dan konser sudah selesai, ketika si Dava ingin pulang, pikiran bucoknya si Juvi timbul lagi, yakni dia pura-pura tertabrak oleh mobil si Dava. Akhirnya keluarganya lagi dan lagi memarahi si Dava. Tapi kali ini si Dava mengabaikan mereka, dia pergi tanpa memperdulikan. Setelah mereka pulang ke rumahnya, si guru dari si Dava mengantarkan surat kepada mereka yang telah diselidiki sebelumnya tentang si Juvi dan peristiwa kejahatan yang dilakukan kepada si Dava. Setelah semua bukti terkumpul, dia antar ke rumah si keluarga Salman ini untuk dilihat, dan setelah diputar flash disknya, ternyata berisi tentang penyergapan si Dava dan siksaan yang Dava alami selama di sekapan. Dan ternyata pelaku utamanya adalah si Jovi, yang mereka bangga-banggakan selama ini. Ternyata dia semua yang melakukannya. Si Jovi melakukannya karena ingin memeras keluarga Salman ini. Akhirnya mereka semua menangis akan penyesalannya, yang selama ini salah paham sama si Dava. Dan mereka sangat murka kepada si Jovi karena telah menghancurkan semua dan membohongi mereka. Disinilah mereka baru benar-benar sadar. Mereka telah membuang anaknya sendiri. Mereka menyalahkan dirinya sendiri. Dia bilang dia yang telah salah. Dan dia akan mencari si Dava untuk meminta maaf atas semua yang terjadi kepada si Dava, dan menghukum si Jovi. Dan mereka menghukum si Jovi dengan 1000 kali lipat. Atas balasan penyiksaan si Dava selama ini, si Jovi dibawa ke ruangan penyiksaan untuk diinterogasi. Awalnya si Jovi selalu menyangkal. Dengan siksaan-siksaan yang dia terima, akhirnya dia buka kedok yang sesungguhnya. Dia bilang bahwa yang membuat Dava pergi dan mati itu bukan si Jovi, tapi melainkan mereka sendiri. Dia yang membunuhnya sendiri. Si Jovi menjelaskan sambil tertawa, dan mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri, karena perkataan si Jovi ini ada nenarnya, tapi hukuman untuk Jovi tetap berlanjut. Mereka menangis di sepanjang jalan, sambil menuju ke rumah si Dava lagi untuk meminta maaf kepada si Dava, dan ingin menjemputnya pulang ke rumahnya bersama-sama. Setelah mereka sampai rumah si Dava sedang makan malam dengan gembira dengan keluarga barunya. Awalnya mereka sangat senang, karena mereka harapan untuk berkumpul bersama, tapi ketika si Dava menemui mereka, dia bilang bahwa mereka bukan keluarganya lagi, dan dia bilang bahwa si Dava sudah mempunyai keluarga baru yang sangat menyayangi si Dava. Mereka semua menangis dan memohon kepada si Dava untuk kembali, tapi hati si Dava sudah beku, dan tidak ada keluarga ini lagi di dalam hatinya. Si Jovi pun mengabaikannya, dia masuk dan melanjutkan makan malamnya. Mereka hanya bisa meratapi penyesalan yang begitu dalam, sampai mereka tidak ada yang pulang dan hujan-hujanan. Mereka sangat menyesali dengan perbuatannya, dan tidak bisa memiliki si Dava lagi. Setelah pulang ke rumahnya, mereka semua stres karena kehilangan si Dava. Bahkan kakaknya sampai stres, karena sebelumnya dia yang sangat pengaruh akan kepergian si Dava, dan si Gita bangkrut, karena frustasi kehilangan si Dava sampai mengabaikan perusahaannya. Tapi dengan begitu, si Dava tetap mempunyai hati nurani. Dia masih mengundang ke pernikahan si Dava dan Sasa, dan si Gita sekarang hanya bisa mengikhlaskan si Dava dengan senyuman. Oke lah geng film. Tamat jah.